Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Nur Hasan. Saya ingin menyampaikan terkait dengan keputusan penanaman modal. Kita bagi dulu untuk sesinya. Yang pertama adalah terkait dengan jenis keputusan penanaman modal, keputusan investasi dalam penanaman modal, atau keputusan investasi modal adalah proses menentukan alokasi sumber daya perusahaan dalam aset atau proyek jangka panjang yang signifikan, seperti sistem produksi baru, pabrik baru, atau pengembangan baru. Keputusan ini melibatkan analisis dan evaluasi alternatif investasi untuk memilih opsi yang paling menguntungkan. Keputusan ini sangat penting karena yang pertama adalah dampak strategis. Keputusan ini mempengaruhi daya saing dan perkembangan jangka panjang perusahaan. Yang kedua adalah risiko besar, melibatkan sumber daya dalam jumlah besar untuk jangka waktu lama, sehingga salah langkah dapat berakibat fatal. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya. Organisasi harus memastikan investasi memberikan pengembalian optimal, terutama dalam menghadapi pesaing dengan teknologi atau fasilitas lebih modern. Jenis proyek dalam penganggaran modal. Yang pertama adalah proyek independen. Proyek yang tidak saling mempengaruhi arus kasnya. Contoh, General Motor dapat memutuskan untuk membangun pabrik baru untuk lini Cadillac tanpa mempengaruhi keputusan untuk satu lini atau untuk lininya Saturn. Yang kedua adalah proyek saling eksklusif. Alternatif yang saling menggantikan, penerimaan satu opsi meniadakan opsi lainnya. Contohnya, divisi Serat Monsanto memiliki satu sistem otomatis dari beberapa alternatif yang dipertimbangkan, dengan sistem manual sebagai salah satu opsinya. Kemudian proses pengambilan keputusan investasi modal melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama adalah perencanaan. Itu menentukan kebutuhan dan tujuan investasi. Yang kedua adalah prioritas. Memilih proyek yang paling strategis bagi perusahaan. Yang ketiga adalah pengaturan biaya, menentukan sumber dana investasi. Yang keempat adalah evaluasi alternatif, menggunakan kriteria tertentu untuk memilih investasi terbaik. Kriteria evaluasi utama meliputi yang pertama adalah arus kas, perkiraan jumlah dan waktu arus kas proyek. Yang kedua adalah risiko, tingkat ketidakpastian terkait proyek. Yang ketiga adalah dampak ekonomi, pengaruh investasi pada laba perusahaan. Kemudian manajer harus mengevaluasi manfaat dari proyek, seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan produktivitas, dan efisiensi proses, serta penghematan waktu. Namun tantangan utama terletak pada yang pertama adalah peramalan arus kas. Itu adalah proyeksi manfaat jangka panjang seringkali sulit dilakukan dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua adalah penilaian risiko. Setiap investasi memiliki tingkat risiko berbeda yang harus diidentifikasi dan dikelola. Nah, terdapat dua pendekatan utama nih dalam penilaian investasi modal. Yang pertama adalah pendekatan non-diskonto. Itu adalah mengabaikan nilai waktu dari uang. Yang kedua adalah pendekatan non-diskonto, memperhitungkan nilai waktu dari uang lebih relevan untuk proyek jangka panjang. Nah, yang pertama kita bahas terkait dengan model non-diskonto tadi. Model non-diskonto itu adalah tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Contohnya adalah payback period atau periode pengembalian yang menjadi metode paling populer dalam kategori ini. Nah, ini adalah periode pengembalian atau payback period. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah pengendalian risiko. Proyek dengan pengembalian modal lebih cepat dianggap kurang berisiko karena ketidakpastian jangka panjang lebih kecil. Yang kedua adalah manajemen likuiditas. Berguna untuk perusahaan yang membutuhkan dana kembali dengan cepat guna mendukung operasi atau proyek lainnya. Yang ketiga adalah mengurangi risiko keusangan aset. Di industri dengan perubahan teknologi cepat, periode pengembalian pendek membantu perusahaan menghindari kerugian. Mohon maaf, menghindari kerugian akibat aset yang sudah usang sebelum investasi kembali.
Kemudian yang keempat adalah sederhana dan mudah. Perhitungan ini mudah dilakukan tanpa memerlukan banyak data tambahan seperti tingkat diskonto. Nah, untuk payback period atau periode pengembalian, contohnya adalah seperti ini. Untuk periode pengembalian, itu rumusnya adalah sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Contohnya investasi awalnya 1 juta dolar, arus kas tahunannya adalah 500 ribu dolar. Periode pengembaliannya adalah 2 tahun, 1 juta dibagi dengan 500 ribu. Jika arus kas tidak merata, contohnya adalah investasi awal adalah 1 juta, arus kas per tahun adalah 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu, 600 ribu, sampai 700 ribu di tahun kelima. Nah, pada tahun pertama 300 ribu, 400 ribu ternyata sudah 700 ribu totalnya, 300 ditambah 400. Tahun ketiga itu adalah 500 ribu, tetapi yang kita ambil itu adalah 300. Karena apa? Untuk menentukan payback periodnya. 300 dibagi dengan 500 karena arus kas pada tahun ketiga adalah 500. 300 dibagi 500 itu adalah 0,6 tahun. Jadi total periode pengembaliannya adalah 2,6 tahun. Singkatnya, periode pengembalian memberikan informasi kepada manajer yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu mengendalikan risiko yang terkait dengan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang kedua adalah untuk membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan. Yang ketiga adalah untuk membantu mengendalikan risiko keusangan. Yang keempat adalah untuk membantu mengendalikan dampak investasi terhadap ukuran. Nah, dengan pengembalian akuntansi atau accounting rate of return atau ARR, jadi pengertiannya itu apa? ARR adalah metode non-diskonto yang digunakan untuk mengevaluasi investasi berdasarkan laba bersih rata-rata dibandingkan dengan investasi awal atau investasi rata-rata. Nah, cara menghitungnya gimana? ARR itu adalah average income dibagi original investment of average investment. Jadi investasi awal ditambah dengan nilai sisa dibagi dengan 2. Nah, keunggulan ARR itu yang pertama adalah mempertimbangkan profitabilitas proyek. Itu berfokus pada laba bersih sebagai indikator keberhasilan. Yang kedua adalah sederhana dan mudah. Mudah dihitung dan dipahami tanpa konsep nilai waktu uang. Yang ketiga adalah relevan dengan risiko keuangan. Berguna untuk memastikan investasi baru tidak merusak rasio keuangan perusahaan seperti yang mungkin diwajibkan oleh kontrak utang. Yang selanjutnya adalah terkait dengan kekurangan dari ARR. Itu yang pertama adalah mengabaikan nilai waktu uang. Itu tidak memperhitungkan perbedaan nilai uang saat ini dan masa depan, sehingga kurang akurat untuk investasi jangka panjang. Yang kedua adalah tidak memperhatikan arus kas. Fokus pada laba bersih, bukan arus kas nyata yang lebih mencerminkan kemampuan likuiditas. Yang ketiga adalah rentan terhadap manipulasi. Karena laba bersih bergantung pada metode akuntansi, angka ini bisa dimanipulasi untuk mendukung keputusan tertentu. Nah, metode sederhana yang membantu menilai profitabilitas investasi, terutama ketika fokus pada laba bersih, penting bagi perusahaan. Itulah munculnya ARR. Terus contoh kasusnya adalah investasi awal adalah 100 ribu dolar, umur proyek adalah 5 tahun, arus kasnya adalah 30 ribu, 30 ribu, 40 ribu, 30 ribu, 50 ribu sampai dengan di tahun kelima. Nilai sisanya 0. Kemudian untuk arus kas rata-rata itu adalah total arus kas dijumlah semuanya, kemudian dibagi dengan 5. Karena arus kasnya yang diketahui adalah 5 tahun. Sehingga rata-ratanya adalah 36 ribu. Depresiasi rata-rata. Depresiasi rata-rata itu kita lihat dari investasi awalnya kita dibagi dengan umur proyek. Jadi investasi awalnya 100 ribu dibagi dengan 5 sama dengan 20 ribu. Terus kemudian hitung pendapatan bersih rata-rata. Jadi kalau untuk penghitungannya itu arus kas rata-rata dikurangi dengan depresiasi rata-rata. Muncullah angka 16 ribu. Nah, berdasarkan investasi awal, ARR-nya itu adalah 16%. Tetapi kalau kita melihat investasi rata-ratanya, berdasarkan investasi rata-rata, itu sebesar 32%.
Kemudian model diskonto. Model diskonto itu adalah mempertimbangkan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibanding dengan nilai uang di masa depan. Oleh karena itu, model ini menggunakan konsep diskonto untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima dibayarkan di masa depan. Ada dua nih modelnya. Yang pertama adalah net present value, yang kedua adalah internal rate of return. Nah, nilai sekarang bersih atau net present value, rumusnya seperti itu. Terus komponen utamanya, yang pertama adalah diskonto, faktor diskonto untuk menghitung nilai sekarang arus kas masa depan digunakan faktor diskonto. Nah, untuk faktor diskonto, berikut rumusnya 1/1 plus I pangkat T. Kemudian yang kedua adalah nilai sekarang dari arus kas. Setiap arus kas, cash flow, dikalikan dengan faktor diskonto untuk mendapatkan nilai sekarang. Jadi CFD dikalikan dengan faktor diskonto. Nah, contoh kasusnya, pendapatan tahunan 300.000, biaya operasional tahunan 180.000, arus kas bersih tahunannya 300 dikurangi dengan 180 sama dengan 120.000. Masa proyek adalah 5 tahun. Biaya awalnya adalah 320.000, nilai residu alatnya adalah 40.000, modal kerja tambahan adalah 40.000, tingkat diskontonya adalah 12%. Yang pertama adalah kita menghitung arus kasnya dulu. Arus kasnya adalah tahun pertama sampai dengan tahun kelima itu adalah 120.000 semuanya. Ditambah dengan nilai sisanya. Nilai residu alatnya 40.000. Kemudian ditambah modal kerja yang masih ada 40.000. Itu ada arus kasnya. Kemudian untuk hitung faktor diskonto yang ditemukan tadi, yang di awal, untuk tahun pertama adalah 0,89, tahun kedua adalah 0,79, tahun ketiga adalah 0,71, tahun keempat adalah 0,63, tahun kelima adalah 0,56. Rumusnya bagaimana? 1/1 ditambah dengan I. I-nya itu adalah tingkat diskonto. Dikalikan atau dipangkatkan dengan tahunnya. Jadi untuk tahun kelima sampai dengan pangkat 5. Terus yang ketiga, hitung nilai sekarang present value-nya. Nah, tahun pertama 120.000 dikalikan dengan faktor diskonto tadi. Hasilnya adalah 107 sampai dengan tahun kelima 113.480. Kemudian secara totalnya kita bisa melihat di jumlah semuanya. Totalnya adalah 477.968. Net present value-nya adalah P dikurangi I. 477.968 dikurangi 320 untuk biaya awalnya. Totalnya adalah 157.968. Jadi kalau NPV-nya positif, artinya proyek menguntungkan dan sebaiknya dilakukan. Nah, tingkat pengembalian atau IRR adalah tingkat bunga yang membuat nilai sekarang dari arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian investasi di mana NPV itu sama dengan nol. Nah, cara kerjanya IRR adalah pertama tebak tingkat pengembaliannya, I-nya. Kemudian jika nilai sekarang lebih dari investasi awal, berarti tingkat suku bunga terlalu rendah. Jika nilai sekarang kurang dari investasi awal, berarti tingkat suku bunga terlalu tinggi. Yang keempat, ulangi dengan nilai suku bunga baru hingga menemukan suku bunga yang membuat nilai sekarang sama dengan investasi awal. Rumus IRR seperti ini. Terus kemudian keputusan berdasarkan IRR. Kalau IRR lebih besar dari tingkat diskonto, proyek menguntungkan dan sebagian diterima. Kalau IRR sama dengan tingkat diskonto, keputusan netral, pengembalian cukup untuk menutupi biaya modal. Kalau IRR-nya kurang dari tingkat diskonto, berarti proyek tidak menguntungkan sebaiknya ditolak. Nah, contoh kasusnya yang pertama adalah investasi awalnya $1.200.000, harus kas tahunannya adalah 499.500 selama 3 tahun. Faktor diskonto untuk anuitas seperti ini, investasi awal dibagi arus kas tahunan. Jadi 1.200, 1.200.000, mohon maaf, dibagi dengan 499.500. Hasilnya adalah 2,402. Nah, kalau misalnya dilihat dari tingkat bunganya, itu bisa lihat di tabel faktor diskonto. Untuk umur proyek 3 tahun,
Faktornya adalah 2,402. Sesuai dengan tingkat bunga 12%, maka IRR-nya adalah 12%. Kalau kita masukkan di Excel, rumusnya adalah PV, kurung buka 100, 12%, koma 3, koma min 1. Contoh perhitungan dengan arus kas tidak seragam. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berbeda-beda. Investasi awalnya 10.000, arus kas masuk tahunannya adalah 6.000, 7.200, dan seterusnya. Kalau dari contoh cuma 2 tahun, kalau misalnya I-nya adalah 18%, maka faktor diskonto untuk tahunannya, satu tahun pertama adalah 0,847. Untuk tahun kedua adalah 0,718. Kalau kita cek Pi-nya adalah 6.000 dikalikan dengan 0,847 ditambah dengan 7.200 dikalikan 0,718. Hasilnya adalah 10.252. Nilai ini lebih besar dari 10.000. Jadi tingkat bunga terlalu rendah. Jadi kalau misalnya kita ambil lagi I-nya adalah 20%, faktor diskontonya adalah 0,833 untuk tahun pertama, tahun kedua adalah 0,694. Terus kemudian Pi-nya secara total adalah 9,9.995. Jadi nilai ini mendekati angka 10.000. Jadi maka IRR-nya adalah 20%. Kemudian untuk pasca audit atau proyek modal, apa, mengapa, dan bagaimana? Pasca audit proyek modal adalah proses evaluasi yang dilakukan setelah proyek selesai atau berjalan untuk membandingkan hasil aktual dengan estimasi awal. Tujuannya adalah untuk memastikan investasi memberikan manfaat yang diharapkan dan memberikan umpan balik bagi pengembalian dari bagi pengambilan keputusan di masa depan. Nah, apa yang dilakukan dari pasca audit? Yang pertama adalah membandingkan hasil aktual dengan proyeksi. Manfaat yang diterima, apakah keuntungan atau penghematan yang diprediksi benar-benar terjadi. Biaya operasi, biaya aktual lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diestimasikan. Kemudian, mengevaluasi hasil keseluruhan proyek. Apakah proyek menguntungkan atau tidak? Apakah ada masalah yang tidak terduga muncul selama pelaksanaan? Atau mengusulkan tindakan perbaikan? Apakah proyek perlu disesuaikan atau proyek harus dihentikan? Contoh, di Henley Medical dan proses RF. Hasil Henley Medical melakukan investasi dalam teknologi pengikatan RF atau radio frekuensi untuk memperbaiki kualitas produknya. 1 tahun setelah implementasi dilakukan pasca audit. Nah, hasilnya apa? Hasilnya positif. Keluhan pelanggan berkurang, produk menjadi lebih andal. Kemudian penurunan biaya bahan dan tenaga kerja langsung, efisiensi meningkat. Nah, ternyata ada masalah yang tidak terduga. Yang pertama adalah gangguan peralatan lain, membutuhkan tambahan peralatan penyaringan yang mahal. Kemudian keterampilan teknis. Teknisi tidak cukup terampil sehingga memerlukan pelatihan tambahan dengan biaya yang lebih tinggi. Kemudian proses lebih rumit. Operator merasa teknologi baru terlalu rumit dibandingkan metode sebelumnya. Kemudian kesimpulan auditor internal, investasi ini tidak seefisien yang diharapkan. Direkomendasikan kembali ke metode lama atau pengikatan epoksi yang lebih sederhana dan hemat biaya dengan mempertimbangkan pengembangan teknologi tambahan untuk memperbaiki kelemahannya. Nah, manfaat pasca audit yang pertama adalah evaluasi penggunaan sumber daya. Jika proyek berhasil, bisa diberikan dukungan lebih lanjut. Jika proyek gagal, bisa dihentikan atau diperbaiki. Yang kedua adalah meningkatkan akuntabilitas. Manajer menjadi lebih berhati-hati dalam merencanakan dan membuat keputusan. Memberikan pelajaran untuk pengambilan keputusan lebih baik di masa depan. Yang ketiga adalah mendeteksi masalah tersembunyi. Memberikan wawasan tentang biaya tambahan yang tidak terduga. Memastikan investasi memenuhi tujuan strategis perusahaan. Nah, keterbatasan pasca audit itu adalah biaya tinggi, asumsi yang berubah, dan kesulitan prediksi. Kemudian proyek saling eksklusif memahami pilihan dengan NPV atau IRR. Ketika perusahaan harus memilih antara dua atau lebih proyek yang saling eksklusif, artinya hanya satu yang dapat dipilih. Metode analisis net present value atau IRR sering digunakan. Namun untuk proyek yang bersaing, metode ini bisa memberikan hasil yang berbeda. NPV biasanya lebih baik untuk membantu memilih proyek yang memaksimalkan keuntungan perusahaan. Jadi kalau secara perbedaannya ada tiga. Yang pertama adalah untuk NPV,
mengukur keuntungan secara absolut dalam jumlah uang. Yang kedua adalah mengasumsikan arus kas yang dihasilkan atau diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diharapkan atau lebih realistis. Yang ketiga adalah tujuannya memaksimalkan nilai perusahaan atau pilih proyek dengan NPV terbesar, pemilihan proyek. Untuk IRR, yang pertama adalah mengukur keuntungan secara relatif dalam persentase. Yang kedua adalah mengasumsikan arus kas yang dihasilkan diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian proyek itu sendiri atau kurang realistis. Yang ketiga adalah tidak selalu memaksimalkan keuntungan perusahaan karena tidak memperhitungkan besarnya nilai uang secara total. Nah, contoh kasusnya. Peneliti medikal ingin mengurangi dampak lingkungan dengan mendesain ulang proses produksi. Dua alternatif desain yang dipertimbangkan adalah desain A dan desain B. Nah, investasi awal untuk desain A adalah 180.000, harus kas tahunan bersihnya adalah 60.000, kemudian umur proyek 5 tahun. Berbeda dengan desain B, investasi awalnya adalah 210.000, arus kas bersihnya adalah 70.000, umur proyek adalah 5 tahun. Dengan tingkat diskon 12% dan umur 5 tahun, faktor PVI, PFIFA-nya adalah 3,605. Nah, sehingga kita bisa ketahui untuk desain A itu berapa? Nah, desain A adalah NPV-nya adalah 36.300. Sedangkan desain B itu NPV-nya adalah 42.350. Nah, kita bandingkan dengan menggunakan IRR. Nah, kalau untuk IRR, hasilnya sama. 180 dibagi dengan 60 sama dengan 210 dibagi dengan 70.000. Sama dengan 3,00. Dari tabel diskonto, faktor 3,0 dengan umur 5 tahun menunjukkan IRR sebesar 20%. Nah, hasil dan kesimpulannya. NPV menunjukkan desain B lebih menguntungkan. 42.350 dibandingkan dengan 36.300. IRR untuk kedua proyek itu sama, 20%, sehingga tidak bisa digunakan untuk menentukan proyek yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah karena NPV mencerminkan keuntungan total dalam jumlah uang. Desain B adalah pilihan yang lebih baik karena menghasilkan nilai lebih besar bagi perusahaan. Nah, alasannya kenapa ini NPV lebih unggul? Yang pertama adalah lebih realistis. NPV mengasumsikan arus kas diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diharapkan atau 12%, bukan IRR proyek 20%. Yang kedua adalah mengukur dampak total. NPV menunjukkan berapa banyak nilai perusahaan akan meningkat, sedangkan IRR hanya menunjukkan persentase pengembalian. Yang ketiga adalah memaksimalkan kekayaan. NPV memastikan proyek yang dipilih memberikan kontribusi dolar terbesar ke perusahaan. Peng- Penghitungan dan penyesuaian arus kas. Ini untuk memahami dampak inflasi. Ketika perusahaan menganalisis proyek investasi, penting untuk menghitung arus kas yang akurat agar keputusan yang dibuat benar. Salah satu langkah penting adalah menyesuaikan arus kas dengan inflasi. Nah, mengapa inflasi penting? Yang pertama adalah pengaruh inflasi. Inflasi meningkatkan harga barang atau jasa dari waktu ke waktu. Jika inflasi tidak diperhitungkan, proyeksi arus kas akan terlihat lebih kecil dibanding biaya modal atau cost capital yang sudah mencakup inflasi. Yang kedua adalah dua komponen biaya modal atau di tingkat real. Di tingkat real, pengembalian yang sebenarnya diharapkan oleh investor dan elemen inflasi, premi tambahan yang diminta investor untuk melawan efek inflasi. Nah, langkah untuk menyesuaikan arus kas untuk inflasi yang pertama adalah perkiraan arus kas. Ramalkan pendapatan dan pengeluaran proyek. Yang kedua adalah sesuaikan arus kas dengan inflasi. Gunakan indeks harga tertentu jika ada atau indeks umum untuk menyesuaikan arus kas. Yang ketiga adalah hitung arus kas bersih setelah pajak. Terapkan aturan pajak untuk menghitung arus kas setelah dampak pajak. Nah, kita bisa ambil contoh proyek di Venezuela. Anak perusahaan Honey Medical di Venezuela mempertimbangkan proyek dengan investasi awal 5 juta Bolivar. Proyek ini diharapkan menghasilkan 2.900.000 Bolivar per tahun selama 2 tahun. Dengan pengembalian yang dibutuhkan atau cost capitalnya adalah 20%. Dengan inflasinya adalah 15% per tahun. Jika kita menggunakan NPV, itu
Rumusnya seperti ini dengan hasil minus 568.800. Sehingga kesimpulannya adalah ditolak. Yang kedua adalah arus kas meningkat 15%. Inflasi per tahun. Tahun pertama adalah 3.335.000. Tahun kedua adalah 3.835.250. Kalau untuk tingkat diskon tetapnya 20%, sehingga NPV-nya itu adalah 439.719 dengan hasil proyek diterima. Jadi, kesimpulannya, tanpa penyesuaian inflasi, NPV negatif sehingga proyek akan ditolak. Tapi dengan penyesuaian inflasi, present value-nya menjadi positif dan proyek diterima. Nah, inflasi ini mempengaruhi nilai arus kas di masa depan. Penyesuaian inflasi memastikan keputusan investasi lebih akurat. Dan jika inflasi diabaikan, proyek menguntungkan bisa terlihat tidak layak. Dan perusahaan bisa melewatkan peluang yang baik. Nah, konversi arus kas bruto menjadi arus kas setelah pajak. Nah, ini melibatkan penyesuaian arus kas untuk menghitung pajak. Dalam analisis ini kita memperhatikan dua jenis arus kas. Yang pertama arus kas keluar tahun ke nol, biaya untuk membeli aset atau memulai proyek. Yang kedua adalah arus kas selama proyek berlangsung. Pendapatan yang dihasilkan dari proyek dikurangi biaya termasuk implikasi pajak di dalamnya. Nah, kita bahas yang pertama terkait dengan arus kas keluar pada tahun ke nol. Biaya kotor proyek dikurangi hasil bersih dari hasil penjualan selama jika ada. Nah, proyek biaya proyek baru, mesin 2.900.000. Penjualan mesin lama menghasilkan yang pertama, harga jualnya 260.000, nilai bukunya adalah 200.000, keuntungannya 60.000, tahun pajak 40%, 40% dikalikan dengan 60.000, hasilnya adalah 24.000. Hasil bersih itu sama dengan 260.000 dikurangi dengan 24.000. Hasilnya adalah 236.000. Mesin 2, harga jualnya adalah 400.000, nilai bukunya adalah 500.000, kerugiannya adalah 100.000. Penghematan pajak 40% dikalikan dengan 100.000. Totalnya adalah 40.000. Hasil bersihnya sama dengan 400.000 ditambah dengan 40.000, 440.000. Total harta besi itu adalah 676.000. Investasi bersihnya adalah 2.900.000 dikurangi 676.000. Hasilnya adalah 2.224.000. Konsekuensi pajak dapat dinilai dengan mengurangi nilai buku dari harga jual jika selisihnya positif, perusahaan telah mengalami keuntungan, dan akan berutang pajak. Uang yang diterima dari penjualan akan dikurangi dengan jumlah pajak yang terutang. Di sisi lain, jika selisihnya negatif, kerugian dialami, kerugian non-tunai, namun kerugian non-tunai tidak memiliki implikasi kas. Kerugian ini dapat dikurangi dari pendapatan dan konsekuensinya dapat melindungi pendapatan dari pajak. Karenanya pajak akan dihemat. Dengan demikian, kerugian menghasilkan arus kas sama dengan pajak yang dihemat. Nah, arus kas tahunan setelah pajak. Pendapatan 600.000 per tahun, biaya tunainya 250.000 per tahun, penyusutannya adalah 200.000 per tahun, pajaknya 40%. Sehingga didapat pajaknya adalah 60.000. Laba bersihnya adalah 150 dikurangi dengan 60.000 sama dengan 90. Arus kas setelah pajak adalah 90 ditambah dengan 200.000. Hasilnya 290.000 per tahun. Pendekatan dekomposisi, hitung tiap komponen arus kas. Pendapatan setelah pajak 1 dikurangi 0,4 dikalikan dengan 600.000. Hasilnya adalah 360.000. Biaya tunai setelah pajak adalah 1 dikurangi 0,4 dikalikan dengan 250.000, penghematan pajak dari penyusutan 0,4 dikalikan dengan 200.000, hasilnya adalah 80.000. Total arus kas operasi 360 dikurangi dengan 150.000 ditambah 80.000 sama dengan 290.000. Nah, manfaat penyusutan itu melindungi pendapatan dari pajak, menghasilkan penghematan pajak disebut dengan tax shield. Dua metode yang sering digunakan adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Kalau untuk saldo menurun lebih besar di awal dan menurun di tahun-tahun berikutnya. Investasi modal di lingkungan manufaktur atau canggih, yang pertama adalah pentingnya evaluasi otomatisasi manufaktur.
otomatisasi di manufaktur membutuhkan investasi besar. Namun sebelum menerapkan otomatisasi, perusahaan perlu menyederhanakan proses untuk memaksimalkan efisiensi. Misalnya sistem just in time bisa mengurangi kebutuhan inventaris dan efisiensi operasional tanpa biaya besar. Setelah efisiensi dasar tercapai, otomatisasi dapat diterapkan untuk meningkatkan fleksibilitas, kualitas, dan kecepatan produksi, seperti menggunakan robotik dan peralatan berbasis teknologi tinggi. Yang kedua adalah analisis finansial dalam investasi otomatisasi. NPV itu mengukur keuntungan bersih dari investasi setelah memperhitungkan nilai waktu uangnya. IRR menentukan tingkat pengembalian investasi, kemudian menggunakan metode penyusutan garis lurus ataupun metode Marx. Metode Mars lebih menguntungkan karena depresiasinya lebih tinggi di awal dan menghasilkan penghematan pajak lebih besar. Kemudian faktor non finansial yang penting itu adalah selain keuntungan finansial, manfaat tidak berwujud seperti fleksibilitas, kualitas, dan reputasi juga harus dipertimbangkan meskipun sulit diukur. Contohnya adalah divisi Only Medical yang di awal menghadapi pilihan tetap dengan sistem lama atau beralih ke sistem manufaktur fleksibel atau FMS yang lebih canggih. Total manfaatnya adalah 4 juta per tahun selama 10 tahun. Faktor diskon adalah 12% selama 10 tahun atau 5,65. Net present value-nya terhitung adalah 4.600.000. Nilai NPV positif menunjukkan investasi itu layak. Jika manfaat tidak langsung diabaikan, NPV bisa negatif. Yang keempat adalah pengaruh nilai sisa atau sensitivitas. Nilai terminal ada atau residual value sering kali diabaikan, padahal penting. Contoh, harus kas operasi 3,1 juta per tahun. Nilai sisanya adalah 2 juta. Net present value-nya itu adalah 159.000. NPV positif berarti proyek layak. Namun jika nilai sisa turun menjadi 1,6 juta, NPV tetap positif 30.200. Nah, pengaruh tarif diskon. Menggunakan tarif diskon lebih tinggi, misalnya 18% dibanding 12%, bisa membuat investasi tampak tidak layak. Tarif diskon 18%, faktor diskon 4,4 untuk 10 tahun, NPV-nya adalah minus 24.000. NPV negatif menunjukkan investasi ditolak meskipun sebenarnya bisa layak dengan tarif diskonto yang lebih realistis. Kesimpulannya adalah yang pertama, optimalkan proses terlebih dahulu sebelum otomatisasi. Kedua, hitung NPV dengan mempertimbangkan manfaat langsung, tidak langsung, dan nilai sisa. Yang ketiga adalah pertimbangan faktor non-finansial untuk mendukung keputusan strategis. Yang keempat adalah gunakan analisis sensitivitas untuk mengelola ketidakpastian. Terima kasih. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.